Saya sapa dulu, selamat sore Pak Dedi, Pak Joni. Selamat sore, Mbak Ya. Priska. Selamat sore, Pak Joni. Saya Selamat ke sore, Pak Dedi. Pak Dedi dulu. Pak Dedi, tanggapannya gimana nih soal elektabilitas Pak Anies yang ternyata turun selama, kalau kita hitung ya, ini selama pandemi corona? Saya kira ini terlalu dini ya. Mengenai konsentrasi Mhm, rakyat Indonesia saat ini adalah menghadapi pandemi COVID-19. mhm, Jadi masalah politik saya kira itu masalah nomor sekian. Sehingga apapun hasil ini saya kira memang tetap akan dicatat oleh para calon-calon yang berniat maju 2024. Tapi kalau untuk ini mengatakan bahwa turun hari ini, mhm. ya kita bisa juga katakan mungkin 2 bulan lagi juga naik lagi. Jadi saya kira slow aja ya. Pak Dedi, tentu survei ini bukan satu-satunya, tapi salah satu Ya. indikator yang bisa dibaca. Kalau fraksi PKS membaca ini seperti apa? Apakah ini terkait juga dengan kinerja Pak Anies atau bagaimana PKS melihatnya? Saya kira kalau soal kinerja ya, banyak yang mengapresiasi kinerja Pemprov DKI yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Paling tidak beberapa wilayah tetangga itu selalu berkiblat kepada kebijakan-kebijakan DKI dan menunggu apa yang dilakukan oleh DKI. Begitu juga di luar itu. Sebagian dari tindakan-tindakan yang diambil, keputusan-keputusan yang diambil itu menjadi kiblat bagi pengambilan keputusan di lokal-lokal lain di Indonesia. Oke. Ini saya kira hal yang tidak bisa dilihat dari survei. Jadi kinerja tidak bisa dilihat dari survei. Kalau PDIP melihatnya seperti apa, Pak Joni? Ya memang kalau bicara tentang survei, kita juga sepakat bahwa melihat kapan surveinya dilaksanakan, kemudian yang menjadi respondennya, apakah langsung bertatap muka, apakah via telepon dan sebagainya. Ya oleh karena itu memang setiap survei itu ya dia selalu fluktuatif. Ya ada kecenderungannya dia akan naik, bisa akan turun. Kita juga tidak bisa langsung menjudge bahwa posisi survei sekarang ini akan sangat menentukan di kemudian hari. Namun sekedar catatan memang kalau melihat bahwa survei itu dilaksanakan yaitu di bulan Mei, pasti berkaitan juga dalam persoalan penanganan COVID Corona. Ya, paling tidak memori warga Jakarta yang kebetulan juga menjadi responden itu adalah pasti yang paling teringat sekarang ini adalah soal masalah penanganan COVID. Ya. Apa yang Bisa disoroti saja. soal penanganan COVID kalau dari Pak Joni? Nah, dalam memori masyarakat bisa saja bahwa Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Pak Gubernur kurang begitu touch ya dengan masyarakat. Beliau hanya membuat rencana-rencana strategis yang baik, tapi ketika diimplementasikan di lapangan tidak jalan. Makanya sebenarnya kalau Pak Gubernur bisa menampilkan sesuatu yang wow begitu, saya pikir juga tidak akan seperti ini. Walaupun dengan catatan saya katakan tadi ini bukan bisa menjadi ukuran ya dari seluruh rangkaian nanti ke depan. Tapi paling tidak menurut saya bagaimana masyarakat itu bisa juga merasakan kehadiran sosok seorang pemimpin Pak Anies sebagai gubernur ya yang langsung juga turun kepada ke masyarakat. Beliau harus sedikit keluarlah dari menara gadingnya di balai kota itu untuk menyapa warga, menggerakkan masyarakat dengan pola-pola sosialisasi yang persuasif dengan cara-cara yang humanis, ya hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir itu paling penting. Kemudian juga ya mulai mengurangi lah ya, karena begini, beliau tuh selama ini selalu terlalu banyak diliput oleh media, khususnya televisi, tapi tidak punya korelasi positif dengan elektabilitas beliau, walaupun bersifat sementara. Saya pikir catatan saya seperti itu, karena dalam situasi seperti sekarang ini, dalam COVID ini berkaitan juga dengan masalah yang namanya bantuan-bantuan sosial. Ya, pelayanan publik, Pemprov DKI Jakarta saya pikir juga punya sumbangan yang signifikan terhadap beberapa penurunan ini. Hanya seperti saya katakan tadi, ini bukan
survei bukan akhir dari segalanya karena masih panjang waktu. Oke, survei bukan akhir segalanya, tapi ada catatan tadi dari PDIP. Saya tanya ke Pak Dedi, apa iya Pak Anies ini kalau menurut catatannya PDIP ada di Menara Gading, kurang terjun ke masyarakat, tapi jawabnya nanti ya Pak Dedi, usai jeda di Kompas Petang.